Shalom adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Lause Afang. Hari ini apa kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau kembali bersama-sama ikut ibadah online. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita juga mau menonton ada cerita yang sangat luar biasa, yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya adik-adik ya. Nah saat ini sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa, kemudian kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik, Lause mengajak adik-adik untuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami bisa sama-sama mengikuti ibadah online. Seminggu sekali kami sama-sama belajar firman Tuhan. Kami juga ikut-ikutan untuk sama-sama bernyanyi, membuka mulut dan suara kami untuk memuji Tuhan. Tuhan, pakai adik-adik yang masih kecil ini, pakai juga Lause yang saat ini memberitakan firman Tuhan, juga bisa memberikan yang terbaik, yang bisa dimengerti oleh adik-adik, di mana adik-adik sejak kecil bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai adik-adik dan keluarganya. Dan juga Tuhan memberkati ibadah online hari ini. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan bernyanyi bersama-sama 2 lagu lagi. Oke? Yuk, Mars Sekolah Minggu. Nah adik-adik, Lause mau mengajak adik-adik untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo bangkit berdiri, mari kita semangat, mari kita memuji Tuhan dengan penuh dengan semangat yang berkobar-kobar. Sekolah Minggu, kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Yes. Sekolah Minggu, kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kemah Injil. Sekali lagi, sekolah Minggu, kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu, kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kemah Injil. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
tells me so. Sambil kita mempersiapkan hati kita menonton film tentang Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengangkat pujian Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Adik-adik, tadi kita sudah ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan 2 lagu yang luar biasa ya, tentang bagaimana Tuhan itu ada di dalam hati kita dan kita sungguh sangat bersuka cita bahwa ada Tuhan Yesus menyertai kita dan kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Saat ini kita mau lebih mengerti lagi siapakah Yesus dan kita mau mengerti lebih lagi tentang pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, untuk kita dalam hidup kita. Adik-adik, hari ini Lause mengajak adik-adik untuk ikut menonton seperti komik gitu ya, kartun ya, film kartun tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan bagaimana dengan kasihnya Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita dan juga mengampuni setiap orang yang sudah bersalah kepada Tuhan Yesus pada saat itu di tempat di Bukit Golgota, dan juga pada saat ini pada kita semua. Mari adik-adik kita fokus ya, kita konsentrasi, kita mau lebih mengerti siapa Tuhan yang kita sembah ini. Mari adik-adik, Lause ajak kita mulai menonton film singkat, film sederhana tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayo. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia,
tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus,
berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, bagaimana tadi sudah menonton
film tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali, bukan, Tuhan Yesus kita ini? Nah, kita sungguh bersyukur bahwa ada Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap hal, dalam hal apapun kita boleh berharap kepada Dia, bersandar kepada Dia, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan Dia mampu menyelamatkan kita. Nah, adik-adik saat ini tetap ingat ya bahwa Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, dan apapun yang pernah kita lakukan, ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan mengampuni kita. Dan mari kita berbuah yang baik, kita melakukan hal yang baik, kita bersikap yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang disukai, disayang, berkenan kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mari ingat ya, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita, mari kita belajar untuk mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain. God bless you. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengar dan kami juga bisa menonton film tentang Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kami dan sudah mati bagi kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus.